Suamiku dokter kandungan, tapi aku curiga ada aroma parfum asing di bajunya dan pesan-pesan yang ia hapus dari ponselnya. Apa yang dia sembunyikan? Aku berdiri di depan cermin, memperhatikan bayanganku sendiri. Jemariku merapikan rambut yang sedikit berantakan, lalu menghela napas panjang. Ada sesuatu yang terasa berbeda dalam diriku. Perasaan tidak nyaman yang terus menghantui, tetapi aku belum bisa memahami sepenuhnya apa penyebabnya. Aku mengalihkan pandangan ke meja rias, melihat foto pernikahan kami yang terpajang di sana. Aku dan suamiku, Satria, tersenyum bahagia dalam balutan pakaian pengantin. Matanya dulu selalu penuh kehangatan saat menatapku, tetapi kini, entah kenapa, aku merasa tatapan itu perlahan menghilang. Aku menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Mungkin aku hanya terlalu sensitif belakangan ini. Aku berbalik, melangkah ke dapur. Malam ini aku sudah menyiapkan makan malam spesial untuk Satria. Aku ingin menghidupkan kembali suasana hangat di antara kami. Sudah lama kami tidak benar-benar duduk bersama dan berbincang seperti dulu. Meja makan telah tertata rapi. Sepasang lilin kecil menyala, menciptakan suasana hangat di ruangan. Aku tersenyum kecil, berharap malam ini akan berjalan dengan baik. Tetapi, waktu terus berjalan. Jarum jam di dinding telah melewati angka 9, dan Satria belum juga pulang. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi pesan, lalu mengetik singkat. Aku sudah menyiapkan makan malam. Kamu pulang jam berapa? Pesanku terkirim. Hanya centang 1. Aku menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada balasan. Aku mencoba meneleponnya. Nada sambung terdengar, tetapi tidak diangkat. Hatiku mulai terasa tidak tenang. Satria memang seorang dokter kandungan, dan aku tahu pekerjaannya seringkali membuatnya sibuk. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku selalu mendukung karirnya, memahami betapa banyak pasien yang membutuhkan bantuannya. Tetapi akhir-akhir ini, rasanya ada sesuatu yang berubah. Dulu, meskipun ia sibuk, ia selalu menyempatkan waktu untuk memberi kabar. Bahkan jika ia harus pulang larut, ia selalu mengirim pesan sekadar memberitahu bahwa ia sedang menangani pasien atau ada operasi mendadak. Namun, beberapa bulan terakhir, kebiasaannya itu perlahan menghilang. Ia semakin jarang memberi kabar, sering pulang larut, dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama, banyak pasien hari ini. Aku ingin percaya bahwa tidak ada yang perlu dicurigai. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya karena pekerjaannya. Tetapi, jauh di dalam hatiku, ada sesuatu yang berbisik bahwa ada yang tidak beres. Pukul 11 malam, suara kunci berputar di pintu depan terdengar. Aku segera bangkit dari sofa, melangkah ke arah pintu dengan harapan bisa menyambutnya. Tetapi begitu pintu terbuka, aku langsung merasakan sesuatu yang aneh. Satria masuk dengan wajah lelah, melepas jas dokternya dan menghela napas panjang. "Maaf, aku pulang telat," katanya singkat. Aku memperhatikan wajahnya dengan seksama. Ada bayangan kelelahan di matanya, tetapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sulit kujelaskan. Aku melangkah mendekat, berniat memeluknya, tetapi tiba-tiba hidungku menangkap aroma yang tidak biasa. Parfum. Aroma parfum yang asing. Aku mengernyit, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaanku saja. Tetapi semakin aku mendekat, semakin kuat aroma itu tercium. Itu bukan parfum yang biasa ia pakai. Dan itu jelas bukan parfumnya. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan pikiranku yang mulai berkecamuk. "Kamu dari rumah sakit?" tanyaku hati-hati. Satria mengangguk tanpa menatapku. "Iya, banyak pasien hari ini." Jawabannya terdengar terlalu cepat.
Seperti sudah ia persiapkan sebelumnya. Aku menggigit bibir, berusaha menahan diri untuk tidak terlalu banyak bertanya. Aku tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Aku ingin percaya padanya. Aku benar-benar ingin percaya. Tetapi, firasatku mengatakan sebaliknya. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal. Satria masih tertidur di sampingku. Napasnya terdengar teratur. Aku menatapnya lama. Dulu, aku selalu merasa tenang setiap melihat wajahnya saat tidur. Tetapi kini, yang kurasakan hanyalah kebingungan dan kegelisahan. Aku menghela napas, lalu turun dari tempat tidur. Saat aku melewati meja nakas, mataku menangkap ponselnya yang tergeletak di sana. Saat itu juga, ponselnya bergetar. Aku terdiam. Ada notifikasi pesan masuk. Aku tidak berniat membukanya, tetapi sekilas aku melihat nama pengirimnya. Rina. Aku mengernyit. Siapa Rina? Tanganku hampir saja menyentuh ponsel itu ketika tiba-tiba pesan tersebut menghilang. Seperti dihapus. Jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa harus dihapus? Aku menelan ludah, mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya pasien. Mungkin tidak ada yang perlu dicurigai. Tetapi, firasatku mengatakan ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Aku menggigit bibir, lalu berbalik dan berjalan keluar kamar dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Aku tidak ingin berpikir buruk. Tetapi, semua keyakinanku mulai runtuh ketika siang harinya, aku melihat Satria berbicara serius dengan seorang wanita di luar kliniknya. Wanita itu menangis, dan Satria menggenggam tangannya dengan lembut. Hatiku mencelos. Siapa wanita itu? Apa hubungan mereka? Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang. Sesuatu dalam hidupku akan berubah. Aku bisa merasakannya. Aku hanya belum tahu apakah aku siap menghadapi kebenaran yang menunggu di depan. Aku berdiri terpaku di tempatku, menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kuduga akan kulihat. Satria, suamiku, yang selama ini selalu meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya, kini berada di hadapan seorang wanita lain. Ia menatap wanita itu dengan penuh perhatian, menggenggam tangannya seolah ingin menenangkannya. Dadaku bergetar. Wanita itu, aku tidak mengenalnya. Rambutnya terurai panjang, wajahnya tampak lelah, dan matanya sembab seperti habis menangis. Mereka berdiri agak tersembunyi di sudut halaman klinik Satria, seakan tidak ingin dilihat oleh siapapun. Aku langsung menunduk dan bersembunyi di balik tiang listrik. Aku tahu aku tidak seharusnya menguping atau mengintip, tetapi ada dorongan kuat dalam diriku yang membuatku tetap di tempat. Suara mereka samar-samar terdengar. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Mas? Suara wanita itu terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Aku menahan napas. Mas. Hatiku semakin mencelos. Siapa wanita ini? Kenapa dia memanggil suamiku dengan sebutan Mas? Aku sudah bilang, aku akan bantu. Tapi kamu juga harus tenang dulu. Jangan menangis di sini. Suara Satria terdengar lembut, hampir seperti sedang membujuk. Aku mengepalkan tanganku, mencoba menahan diri agar tidak gegabah. Aku ingin mendengar lebih banyak, tetapi suara kendaraan yang melintas membuat percakapan mereka terputus. Lalu, tiba-tiba aku melihat wanita itu mengangguk pelan, menghapus air matanya, lalu berjalan menjauh. Satria menghela napas panjang, merapikan jas dokternya, lalu kembali masuk ke dalam klinik. Aku tetap berdiri di tempatku, tubuhku terasa lemas. Apa yang baru saja aku saksikan? Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi. Siapa wanita itu? Kenapa dia menangis? Kenapa Satria tampak begitu peduli padanya? Aku ingin bertanya langsung pada Satria, tetapi aku tahu dia tidak akan memberitahuku dengan mudah.
Aku harus mencari cara lain. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar dan membuka lemari. Jemariku meraba laci kecil di bagian bawah, tempat Satria biasa menyimpan berkas-berkas pasiennya. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tidak seharusnya menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Tapi aku butuh jawaban. Aku membuka satu persatu map di dalamnya, mencari sesuatu yang mungkin bisa memberiku petunjuk. Hingga akhirnya, mataku tertuju pada sebuah lembaran hasil USG. Aku mengernyit. Ini bukan milikku. Tanganku meraih lembaran itu, membaca nama pasien yang tertera di bagian atasnya. Rina Dewanti. Aku membeku. Nama itu sama dengan nama yang mengirim pesan ke ponsel Satria pagi tadi. Darahku berdesir. Siapa Rina Dewanti? Apa hubungannya dengan Satria? Kenapa ada hasil USG atas namanya di antara berkas-berkas suamiku? Hatiku berdegup kencang. Aku merasa telah menemukan potongan teka-teki yang selama ini kucari. Tetapi, semakin banyak yang kutahu, semakin aku takut menghadapi jawabannya. Tanganku gemetar saat menggenggam hasil USG itu. Aku membacanya berulang kali, memastikan bahwa mataku tidak salah melihat. Rina Dewanti. Nama yang sama dengan yang muncul di ponsel Satria pagi ini. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin tak beraturan. Hasil USG ini menunjukkan usia kehamilan sekitar 5 bulan. 5 bulan. Jadi, wanita tadi hamil? Aku menutup mata sejenak. Ada ribuan kemungkinan yang melintas di kepalaku. Apa mungkin Satria? Tidak mungkin. Aku harus berpikir jernih. Aku menggigit bibir dan menatap dokumen itu sekali lagi. Tidak ada informasi lain selain nama pasien, usia kehamilan, dan tanggal pemeriksaan. Tapi ini sudah cukup untuk menambah kecurigaanku. Siapa sebenarnya Rina Dewanti? Aku menarik napas dalam-dalam, memasukkan kembali dokumen itu ke tempat semula, lalu menutup laci dengan hati-hati. Aku tidak ingin Satria tahu bahwa aku sudah mulai mencari tahu. Keesokan harinya, aku menunggu Satria berangkat kerja sebelum mulai bertindak. Seperti biasa, ia mengenakan jas dokternya, mencium keningku sekilas, lalu bergegas keluar. Aku pulang agak malam, katanya. Ada pasien yang perlu penanganan khusus. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak ingin bertanya lebih jauh. Begitu mobilnya menghilang di tikungan, aku segera mengambil ponsel dan mulai mencari informasi tentang Rina Dewanti. Aku mencoba mengetik namanya di media sosial. Ada beberapa akun dengan nama serupa, tetapi tidak ada yang terlihat mencurigakan. Aku kemudian mencoba cara lain, mencari data pasien di website klinik tempat Satria bekerja. Dan di sanalah aku menemukannya. Rina Dewanti, usia 24 tahun, pasien tetap di klinik Satria. Aku mengetuk profilnya dan membaca beberapa informasi dasar. Tidak ada yang terlalu detail, tetapi cukup untuk membuatku semakin penasaran. Aku butuh informasi lebih banyak. Aku menggigit bibir, berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan. Aku harus menemui wanita ini. Aku pergi ke klinik Satria dengan harapan bisa menemukan jejak Rina. Aku memilih datang saat jam istirahat, ketika pasien tidak terlalu ramai. Begitu aku sampai di sana, aku langsung menuju bagian resepsionis. Seorang perawat muda menyambutku dengan ramah. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" Aku mencoba tersenyum santai. "Siang. Saya ingin bertemu dengan salah satu pasien di sini. Namanya Rina Dewanti. Dia masih di dalam." Perawat itu tampak berpikir sejenak. "Sebentar, Bu. Saya cek dulu." Aku menahan napas saat ia melihat daftar pasien di komputernya. "Oh, kebetulan Bu Rina baru saja selesai konsultasi. Mungkin masih ada di sekitar sini," katanya. Aku langsung mengangguk. "Terima kasih."
Aku berbalik, melangkah keluar klinik, dan saat itulah aku melihatnya. Rina Dewanti, wanita yang kulihat menangis kemarin. Ia sedang berdiri di dekat taman kecil di samping klinik, memegang perutnya yang mulai membesar. Wajahnya tampak cemas, seperti sedang menunggu seseorang. Hatiku berdebar. Aku menguatkan diri dan melangkah mendekatinya. Rina. Wanita itu tersentak dan menoleh. Matanya membesar saat melihatku. "Kamu, siapa?" tanyanya hati-hati. Aku mencoba tersenyum, meski dalam hati aku sendiri diliputi kegelisahan. "Aku Maya, istri Satria." Warna wajah Rina seketika berubah. Ia terlihat tegang, bahkan sedikit ketakutan. Aku langsung merasa ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan dariku. Dan aku akan mencari tahu apa itu. Aku mengamati perubahan ekspresi Rina. Wajahnya yang semula hanya terlihat cemas kini berubah menjadi pucat pasi. "Istri Satria?" ulangnya pelan, seakan memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Aku mengangguk. Rina menelan ludah, lalu dengan gugup melirik ke kanan dan kiri, seperti mencari jalan untuk melarikan diri. "Aku hanya ingin bicara," kataku sebelum ia sempat bergerak. "Aku nggak ada urusan denganmu," balasnya cepat. Aku memperhatikan tubuhnya yang sedikit gemetar. Gerak-geriknya terlalu mencurigakan untuk diabaikan. "Kalau memang nggak ada urusan, kenapa kamu terlihat ketakutan?" tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun jantungku berdebar kencang. Rina mengatupkan bibirnya erat. Ia mundur selangkah, lalu mengusap perutnya dengan lembut. "Perut itu." Aku menatapnya lekat-lekat. "Usia kehamilan 5 bulan. Pasien tetap di klinik Satria." Sikap gugupnya saat mengetahui aku adalah istri Satria. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya, tetapi jelas membuatku semakin yakin bahwa Rina menyembunyikan sesuatu. Aku menghela napas dan mencoba berbicara lebih lembut. "Aku nggak mau cari ribut. Aku cuma mau tahu satu hal," kataku. Rina tetap diam, tetapi kali ini tidak langsung menolak. "Siapa ayah dari bayi itu?" tanyaku akhirnya. Aku melihat tubuhnya menegang. Matanya bergerak gelisah, seperti mempertimbangkan jawaban yang akan ia berikan. "Aku nggak bisa bilang," gumamnya akhirnya. Jawaban itu membuat dadaku berdesir. "Kenapa?" desakku. Rina mengalihkan pandangannya. Ia menggigit bibirnya seolah sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku semakin yakin, jawabannya pasti sesuatu yang besar. Aku bersiap bertanya lagi ketika tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakangku. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Aku terdiam. Aku mengenali suara itu. Satria. Aku berbalik perlahan dan menemukan Satria berdiri di sana, menatapku dan Rina dengan ekspresi tegang. Ia tampak berbeda. Biasanya, ia selalu terlihat tenang dan percaya diri. Tapi kali ini, ada kegelisahan di matanya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Maya?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih tegang dari yang seharusnya. Aku tidak langsung menjawab. Aku masih mencerna ekspresi yang terpampang di wajah suamiku. "Kamu nggak jawab pertanyaanku," kataku akhirnya. Satria mengerutkan kening. "Pertanyaan apa?" Aku melirik ke arah Rina sejenak, lalu kembali menatap suamiku. "Siapa ayah dari bayi ini?" tanyaku dengan suara datar. Satria membeku. Aku melihatnya mengalihkan pandangan sekilas ke arah Rina, seakan berharap wanita itu bisa membantunya memberikan jawaban. Rina sendiri menunduk, menggenggam ujung bajunya dengan gelisah. Keheningan yang menyusul pertanyaanku terasa lebih menusuk daripada jawaban apapun. Lalu, akhirnya, Satria menghela napas panjang dan berkata, "Aku bisa jelaskan." Dadaku semakin berdebar. Aku menatap Satria tanpa berkedip, menunggu penjelasan yang dijanjikannya.
Tapi bukannya langsung berbicara, ia justru menoleh ke arah Rina, seolah meminta persetujuan. Itu saja sudah cukup membuat hatiku semakin berdebar. Aku akan jelaskan, ulangnya lagi, kali ini dengan suara lebih pelan. Aku menyilangkan tangan di dada. Silakan. Aku tunggu. Satria mengusap wajahnya, menghela napas sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. Tapi tidak di sini, katanya. Aku mengernyit. Kenapa? Takut ada yang dengar. Satria menatapku dengan ekspresi lelah. Ini bukan pembicaraan yang bisa dilakukan sembarangan, Maya. Aku melirik Rina. Wanita itu masih menunduk, seolah ingin menghilang dari percakapan ini. Aku cuma mau tahu, Satria, kataku dengan nada lebih pelan, mencoba menekan amarahku. Siapa ayah dari bayi ini? Dan kenapa kamu begitu peduli padanya? Satria terdiam sejenak. Ia menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab. Kalau kamu percaya padaku, ikut aku. Aku akan jelaskan segalanya. Aku terdiam. Haruskah aku mengikutinya? Haruskah aku memberi kesempatan pada Satria untuk menjelaskan? Atau aku sebaiknya tetap di sini dan menekan mereka sampai salah satu dari mereka mengaku? Di sisi lain, aku sadar, aku butuh jawaban yang pasti. Aku menarik napas panjang. Baik, aku ikut. Aku mengikuti Satria dengan hati yang penuh kegelisahan. Kami berjalan menuju mobilnya, meninggalkan Rina yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Kepalaku penuh dengan pertanyaan yang terus berputar. Satria juga tidak langsung berbicara. Ia hanya menggenggam setir erat-erat. Tatapannya lurus ke depan. Hingga akhirnya, ia memarkirkan mobil di sebuah tempat yang cukup sepi, sebuah taman kecil yang jarang dikunjungi orang. Ia mematikan mesin, lalu menoleh padaku. Aku tahu kamu curiga padaku, Maya, katanya akhirnya. Aku menatapnya tajam. Tentu saja. Ada banyak hal yang kamu sembunyikan dariku, Satria. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku nggak selingkuh, katanya dengan suara tegas. Bayi itu bukan anakku. Aku menatapnya, mencoba menangkap kebohongan dari raut wajahnya. Tapi Satria terlihat serius. Kalau begitu, kenapa kamu begitu peduli pada Rina? Kenapa kamu menggenggam tangannya kemarin? Kenapa kamu menyembunyikan hasil USG di rumah kita? Desakku. Satria menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Karena dia adikmu, Maya. Aku membeku. Apa? Satria menatapku dengan penuh kesungguhan. Rina Dewanti, dia adik kandungmu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya dengan mata melebar, mencoba mencerna kata-katanya. Tidak mungkin, bisikku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Satria tidak mungkin berbohong dalam hal ini. Dan jika itu benar, maka artinya adikku sendiri yang selama ini menyembunyikan rahasia terbesar dariku. Aku masih terdiam, merasa seluruh tubuhku melemah. Aku mencoba memproses apa yang baru saja kudengar. Rina, adikku? Aku menelan ludah. Satria, jangan bercanda. Aku nggak bercanda, Maya, jawabnya pelan, tetapi penuh kepastian. Rina Dewanti adalah adik kandungmu. Dadaku terasa sesak. Aku ingin menyangkal, tapi ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan bahwa ini mungkin saja benar. Tapi, bagaimana mungkin? Aku hanya punya satu saudara, dan dia sudah lama meninggal sejak kecil. Tidak mungkin, kataku lirih. Aku anak tunggal. Adikku meninggal waktu masih bayi. Satria menghela napas. Itu yang selama ini kamu percaya. Tapi kenyataannya, orang tuamu menyembunyikan sesuatu darimu. Aku memalingkan wajah,
mencoba bernapas dengan lebih stabil. Aku merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang begitu keras. "Bukti?" tanyaku pelan. Satria merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah amplop. Ia menyerahkannya padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Perlahan, aku membuka amplop itu dan menarik selembar kertas tua di dalamnya. Mata ini membelalak saat membaca isinya. Surat adopsi. Nama bayi, Rina Dewanti. Orang tua kandung, tertera nama ayah dan ibuku. Tanganku mencengkeram surat itu erat-erat. Mataku beralih pada tanggal di sudut atas. 24 tahun yang lalu. Jadi, Rina bukan orang asing. Ia benar-benar adikku. Aku merasakan dadaku sesak. Orang tuaku, mereka menyembunyikan ini dariku? Kenapa mereka mengadopsikan Rina? Kenapa mereka tidak pernah menceritakannya padaku? Aku mengangkat wajah, menatap Satria dengan sorot mata yang penuh kebingungan dan kemarahan. "Kau tahu sejak kapan?" Suaraku hampir berbisik. Satria menatapku dengan ekspresi bersalah. "Beberapa bulan lalu, Rina datang ke klinik dengan kondisi yang sangat buruk. Ia butuh pertolongan. Maya, saat itulah aku tahu semuanya." "Kenapa kau tidak bilang?" Suaraku meninggi. Satria menghela napas panjang. "Karena aku tidak ingin menyakitimu. Aku ingin menunggu waktu yang tepat." Aku menatapnya penuh emosi. "Dan kau pikir ini waktu yang tepat?" Aku melempar surat itu ke dashboard mobil dengan frustrasi. Aku merasa dikhianati oleh suamiku, oleh orang tuaku, bahkan oleh adikku sendiri yang selama ini tidak pernah muncul dalam hidupku. Aku harus menemui Rina. Aku harus mendengar sendiri dari mulutnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku membuka pintu mobil dan keluar dengan langkah cepat. Aku tidak peduli Satria memanggilku. Aku hanya ingin menemukan Rina dan menuntut jawabannya. Karena jika semua ini benar, maka aku telah hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Langkahku cepat, nyaris tergesa saat kembali ke tempat di mana aku bertemu Rina tadi. Tapi sesampainya di sana, aku hanya menemukan kesunyian. Rina sudah pergi. Dadaku semakin sesak. Aku merogoh ponsel dan mencoba mencari namanya di daftar kontak. Tapi sia-sia. Aku bahkan tidak memiliki nomor teleponnya. Aku menggigit bibir, menatap sekeliling dengan harapan bisa menemukan jejaknya. Tapi tidak ada. Di belakangku, aku mendengar suara langkah kaki. Satria menyusulku dengan napas sedikit memburu. "Maya, dengarkan aku dulu." Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menahan emosiku. "Kenapa, Satria? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku?" "Aku ingin memberitahumu di saat yang tepat," jawabnya pelan. "Aku ingin kamu siap." Aku tertawa sinis. "Siap? Bagaimana aku bisa siap menerima kenyataan bahwa aku punya adik yang selama ini aku pikir sudah meninggal? Bahwa dia hidup di luar sana tanpa aku tahu apapun tentangnya?" Satria tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Aku menghela napas panjang. Dadaku naik turun menahan gejolak emosi yang sulit dikendalikan. "Di mana dia tinggal?" tanyaku akhirnya. Satria ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku pernah mengantarnya ke sebuah kontrakan kecil. Aku bisa membawamu ke sana." Aku menatapnya tajam. "Kalau aku minta alamatnya, kamu akan memberikannya?" Satria menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Iya." Aku menarik napas panjang. "Ayo, antar aku ke sana." Satria tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan berjalan menuju mobilnya. Aku mengikuti di belakangnya, mencoba mengendalikan perasaan yang masih berkecamuk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika aku bertemu Rina nanti. Tapi satu hal yang pasti,
Aku tidak akan membiarkan lebih banyak kebohongan merusak hidupku. Perjalanan menuju tempat tinggal Rina terasa begitu panjang. Aku duduk diam di kursi penumpang, sementara Satria fokus mengemudi. Kepalaku dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa orang tuaku mengadopsikan Rina? Kenapa mereka tidak pernah memberitahuku? Dan siapa ayah dari bayi yang dikandungnya? Aku menatap jalanan di luar jendela, mencoba mengendalikan debaran jantungku. Satria akhirnya menghentikan mobil di depan sebuah gang sempit. "Kita harus jalan kaki dari sini," katanya. Aku hanya mengangguk dan keluar dari mobil. Gang itu cukup sunyi, dengan deretan rumah kontrakan kecil yang tampak sederhana. Satria berjalan di depanku, menunjukkan arah. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah rumah mungil dengan cat yang mulai memudar. "Inilah tempatnya," katanya pelan. Aku menatap pintu rumah itu. Jantungku berdebar kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Kali ini lebih keras. Setelah beberapa detik, terdengar suara langkah dari dalam. Lalu, pintu terbuka perlahan. Rina berdiri di sana. Matanya membelalak saat melihatku. Aku menatapnya tanpa berkedip. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi hanya satu kata yang akhirnya keluar dari bibirku. "Kenapa?" Rina terdiam. Matanya berkaca-kaca. Lalu, tanpa peringatan, ia berbalik dan menutup pintu di depan wajahku. Aku terdiam di depan pintu yang baru saja ditutup Rina. Suara detaknya masih terdengar jelas di telingaku, seolah menekankan bahwa ia menolak berbicara denganku. Hatiku mencelos. "Rina." Aku mengetuk pintu sekali lagi. Kali ini lebih keras. "Kita harus bicara." Tidak ada jawaban. Aku berbalik menatap Satria, berharap dia bisa membantuku. Tapi suamiku hanya menghela napas pelan, seolah sudah menduga Rina akan bereaksi seperti ini. "Aku tahu dia di dalam," gumamku. "Aku nggak akan pergi sebelum dia bicara." Aku bersandar ke dinding di samping pintu, menunggu. Aku tahu dia mendengar suaraku. Aku hanya perlu menunggunya membuka pintu lagi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Aku bisa merasakan tatapan Satria di belakangku, tapi aku mengabaikannya. Akhirnya, suara kunci berputar terdengar dari dalam. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Rina yang penuh kebimbangan. "Kak, aku mohon, jangan di sini." Suaranya hampir berbisik. Matanya merah, seperti habis menangis. Aku menatapnya lekat-lekat. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan, tetapi aku menahan diri. "Baik," kataku akhirnya. "Boleh aku masuk?" Rina menunduk, lalu mengangguk kecil. Aku melangkah masuk, diikuti Satria yang masuk lebih dulu. Kontrakan kecil itu sangat sederhana. Ruangan utama merangkap sebagai ruang tamu dan dapur kecil. Tidak ada banyak perabot, hanya beberapa kursi plastik, sebuah meja kecil, dan kasur tipis yang diletakkan di lantai. Rina duduk di salah satu kursi, sementara aku berdiri di depannya. Ia tidak langsung berbicara. Jemarinya saling meremas, jelas menunjukkan kegugupan. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosiku. "Kenapa, Rina?" tanyaku pelan. "Kenapa kamu gak pernah bilang kalau kamu adikku?" Rina menunduk. "Karena aku gak pantas jadi bagian dari hidup kakak." Dadaku terasa mencelos. "Apa maksudmu?" Matanya mulai berkaca-kaca. "Sejak kecil aku tahu kalau aku bukan bagian dari keluarga yang sama dengan kakak. Aku dibesarkan di panti asuhan sampai akhirnya diadopsi oleh keluarga lain. Aku nggak pernah tahu siapa orang tuaku yang sebenarnya sampai aku menemukan dokumen ini." Rina mengambil sebuah amplop dari dalam tasnya, lalu menyerahkannya padaku. Tangan gemetar.
Aku membuka amplop itu. Isinya adalah dokumen adopsi yang sama seperti yang Satria tunjukkan padaku tadi. Aku menelan ludah. Kenapa mereka mengadopsikanmu? Rina terisak. Aku juga nggak tahu pasti. Yang kudengar, waktu aku lahir, keadaan ekonomi mereka sangat buruk. Mereka merasa nggak sanggup membesarkanku. Jadi mereka menyerahkanku pada keluarga lain. Tapi setelah beberapa tahun, keluarga angkatku juga nggak bisa merawatku. Dan akhirnya aku kembali ke panti asuhan. Aku memejamkan mata, mencoba memahami semua ini. Orang tuaku menyerahkan adik kandungku sendiri? Hatiku terasa perih membayangkannya. Aku mengangkat wajah, menatap Rina dengan mata yang mulai basah. Kenapa kamu nggak pernah mencoba mencariku? Rina tersenyum pahit. Aku takut. Takut kalau kakak akan membenciku. Takut kalau kakak nggak mau menerimaku. Aku menatapnya lama. Aku ingin marah. Ingin kecewa. Tapi yang paling kuat, aku merasa sakit hati karena aku kehilangan adikku sendiri selama ini. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Aku nggak akan pernah membencimu. Rina, kamu adikku. Seharusnya kita nggak dipisahkan. Tangisnya pecah saat ia memelukku erat. Satria yang berdiri di dekat pintu hanya mengamati kami dengan ekspresi lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa keluargaku tidaklah sesederhana yang kubayangkan. Dan ini baru permulaan dari semua rahasia yang harus kami hadapi bersama. Tangis Rina menghangatkan dadaku. Aku membalas pelukannya erat, seolah takut kehilangan lagi. Tapi di balik keharuan ini, masih banyak pertanyaan yang mengganggu pikiranku. Aku melepas pelukannya perlahan dan menatap wajahnya yang masih basah oleh air mata. Aku ingin tahu semuanya. Rina, kataku lembut. Bukan cuma tentang masa kecilmu, tapi juga tentang bayi yang kamu kandung. Rina tersentak. Wajahnya langsung menegang. Ia menunduk. Jemarinya meremas-remas lipatan bajunya. Aku bisa melihat napasnya mulai tidak beraturan. Aku menyentuh tangannya pelan. Aku nggak akan menghakimimu. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Rina masih diam, seolah sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku bisa melihat sorot ketakutan di matanya, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kesedihan. Satria akhirnya ikut bicara. Rina, aku tahu ini berat, tapi kamu nggak harus menghadapinya sendirian. Aku menunggu dengan sabar. Sampai akhirnya, dengan suara lirih, Rina berbisik. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Dari awal. Rina. Dari awal. Rina menarik napas panjang sebelum akhirnya mulai bercerita. Aku bertemu dengannya di tempat kerja, katanya pelan. Dia, seseorang yang aku pikir bisa aku percaya. Hatiku mulai mencelos. Aku bisa menebak kemana arah cerita ini. Dia baik padaku di awal. Lanjutnya, memberiku perhatian, membuatku merasa istimewa. Aku pikir, aku jatuh cinta. Aku menahan napas. Tapi ternyata, dia cuma mempermainkanku. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku bisa melihat betapa sakitnya ia mengingat semuanya. Aku hamil, dan saat aku memberitahunya, dia menghilang begitu saja. Dia memblokir semua kontakku, menghindar dariku seolah aku nggak pernah ada dalam hidupnya. Rina tertawa kecil, tetapi penuh kepahitan. Aku benar-benar bodoh. Kak. Aku merasakan emosi berkecamuk di dadaku. Aku ingin marah. Ingin mencari pria itu dan menuntut pertanggungjawaban. Siapa dia? Tanyaku, berusaha menahan gejolak dalam suaraku. Rina menggeleng lemah. Aku nggak mau ngomongin dia lagi. Aku cuma ingin melanjutkan hidupku. Aku masih ingin mendesaknya, tetapi melihat wajahnya yang penuh luka,
Aku memilih untuk menahan diri. Satria yang sejak tadi diam akhirnya berujar. Rina, kamu gak perlu menghadapi ini sendirian. Aku dan Maya ada di sini untukmu. Aku mengangguk setuju. Kamu gak akan sendirian lagi, Rina. Rina menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Masih banyak hal yang harus dihadapi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan adikku menghadapi semuanya sendirian lagi. Rina terdiam cukup lama. Aku bisa melihat betapa kerasnya ia berusaha menekan perasaannya, mencoba menahan beban yang mungkin selama ini hanya ia tanggung sendiri. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku janji, Rina, aku nggak akan meninggalkanmu. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah tak sanggup menahan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Satria menarik napas panjang. Rina, kalau kamu mau, kita bisa mencari pria itu. Kamu berhak mendapat keadilan. Rina langsung menggeleng cepat. Enggak. Aku nggak mau dia tahu kalau aku masih ada. Aku nggak mau ada urusan lagi dengannya. Aku bertukar pandang dengan Satria. Dari ekspresinya, aku tahu suamiku ingin membantah, tapi akhirnya ia memilih diam. Aku berusaha menenangkan Rina. Baik, kalau kamu nggak mau melibatkan dia, aku nggak akan memaksamu. Tapi setidaknya biarkan aku membantumu. Rina. Rina menghela napas panjang. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Kak. Aku menatap perutnya yang sudah mulai membuncit. Seberapa jauh kehamilanmu sekarang? Rina mengusap perutnya perlahan. Sekitar 6 bulan. Aku terkejut. Sudah sejauh ini? Kenapa kamu nggak pernah periksa ke dokter? Tanyaku pelan. Rina menggigit bibirnya. Aku takut. Aku semakin merasa bersalah. Jika saja aku tahu lebih awal, aku pasti bisa membantunya. Satria akhirnya bicara. Nada suaranya penuh ketenangan. Kalau kamu mau, besok aku bisa mengatur pemeriksaan untukmu. Rina menatap Satria ragu. Tapi aku nggak punya uang. Satria tersenyum kecil. Aku dokter. Rina, aku nggak butuh bayaran untuk membantu adik istriku. Rina menunduk. Jelas terharu. Aku meraih tangannya, mengusap punggungnya dengan lembut. Besok kita pergi bersama. Ya. Rina menatapku dengan air mata yang masih menggantung di sudut matanya. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Aku tersenyum kecil. Ini baru langkah pertama. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Rina menghadapi ini sendirian lagi. Malam itu, aku dan Satria pulang dengan perasaan campur aduk. Aku masih sulit mencerna kenyataan bahwa Rina adalah adikku, dan lebih dari itu, ia sedang menghadapi kehamilan yang penuh luka. Sepanjang perjalanan pulang, aku tak henti-hentinya memikirkan bagaimana selama ini aku hidup nyaman sementara adikku berjuang sendirian. Aku bahkan tak pernah tahu keberadaannya. Setibanya di rumah, aku duduk di sofa dengan lelah. Satria meletakkan kunci mobil di meja, lalu duduk di sampingku. Masih kepikiran soal Rina? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Aku masih nggak percaya kalau aku punya adik kandung yang terlantar seperti itu. Bagaimana kalau aku nggak pernah tahu? Bagaimana kalau aku nggak pernah menyadari keberadaannya? Satria meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Yang penting sekarang kamu tahu, dan kamu ada di sini untuknya. Aku menatapnya lama. Satria selalu punya cara untuk menenangkan pikiranku. Setelah beberapa saat, aku menghela napas. Besok kita jemput Rina pagi-pagi. Aku nggak mau menunda lagi. Satria mengangguk. Aku akan atur pemeriksaannya di rumah sakit.
Aku menatapnya penuh terima kasih. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Firasatku mengatakan, ini baru awal dari segalanya. Keesokan paginya, aku dan Satria menjemput Rina di kontrakannya. Ia tampak sedikit lebih tenang, meski masih ada raut cemas di wajahnya. Saat kami sampai di rumah sakit, Satria langsung mengurus pendaftaran. Sementara itu, aku menggenggam tangan Rina yang terasa dingin. "Jangan takut," bisikku. Rina mengangguk pelan, tapi aku tahu ia masih tegang. Tak lama, perawat memanggil namanya. Aku dan Satria menemaninya masuk ke ruang pemeriksaan. Di dalam, seorang dokter wanita menyambut kami dengan senyum hangat. Setelah berbincang sebentar, pemeriksaan pun dimulai. Aku memperhatikan layar USG dengan penuh rasa penasaran. Lalu, tiba-tiba, dokter itu mengernyit. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang salah. "Dok?" tanyaku cemas. Dokter itu menatap kami sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, "Ada yang aneh dengan kehamilan ini." Aku dan Rina saling berpandangan. Satria yang sejak tadi diam pun akhirnya bertanya, "Maksudnya, Dok?" Dokter itu menunjuk layar USG. "Kandungan ini lebih besar dari usia kehamilan yang dikatakan pasien." Aku membeku. Rina tampak pucat. "Rina." Aku menoleh ke arahnya dengan tatapan bertanya. Tapi Rina tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku baru menyadari sesuatu. Rina berbohong. Kehamilannya tidak 6 bulan. Tapi lebih dari itu. Dan artinya, rahasia yang ia sembunyikan masih lebih besar dari yang kuduga. Ruangan itu terasa hening, seolah udara mendadak menjadi berat. Aku menatap Rina yang kini menunduk dalam-dalam. Jemarinya meremas ujung bajunya dengan gelisah. Satria melirikku sekilas sebelum akhirnya menoleh ke arah dokter. "Seberapa besar perbedaannya, Dok?" Dokter menghela napas pelan, lalu menatap layar USG. "Jika saya melihat dari perkembangan janin, usia kehamilan ini lebih mendekati 8 bulan, bukan 6 bulan seperti yang dikatakan pasien." Aku membeku. 8 bulan? Rina bilang bahwa pria itu meninggalkannya 6 bulan lalu. Kalau usia kehamilannya sudah 8 bulan, berarti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku menoleh ke arahnya, berusaha menenangkan pikiranku yang mulai dipenuhi spekulasi. "Rina." Suaraku lembut, tapi penuh tuntutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Rina menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tidak mau menatapku. Aku nggak bisa ngomong sekarang," bisiknya. Jantungku berdetak lebih kencang. "Rina, aku kakakmu. Aku berhak tahu," kataku lebih tegas. Satria menyentuh bahuku lembut, memberi isyarat agar aku tidak terlalu menekan Rina. Aku menghela napas dan mencoba menenangkan diri. Dokter itu akhirnya menutup layar USG dan tersenyum kecil. "Baiklah, untuk sekarang, yang paling penting adalah memastikan kondisi ibu dan bayi tetap sehat. Saya akan memberi beberapa vitamin dan jadwal pemeriksaan lanjutan." Aku mengangguk. Begitu pula Rina. Namun, aku tahu, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Sepanjang perjalanan pulang, Rina tetap diam. Ia hanya menatap kosong keluar jendela mobil, seperti sedang bergumul dengan pikirannya sendiri. Aku menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Aku tahu Rina butuh waktu. Tapi di dalam hatiku, aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Jika pria itu meninggalkannya 6 bulan lalu apa yang terjadi 2 bulan sebelumnya? Saat kami sampai di kontrakan Rina, aku membantunya turun dari mobil. Ia masih terlihat linglung, tapi akhirnya berkata pelan, "Makasih."
Kak, makasih, Mas Satria. Aku tersenyum kecil. Istirahatlah. Rina, aku akan datang lagi besok. Rina mengangguk, lalu masuk ke dalam rumahnya. Aku dan Satria kembali ke mobil, tetapi sebelum aku sempat menyalakan mesin, Satria tiba-tiba berkata, "Maya, kamu sadar sesuatu?" Aku menoleh padanya. "Apa?" Satria menatap lurus ke depan. Rina tidak hanya menyembunyikan usia kehamilannya, tapi mungkin juga menyembunyikan sesuatu tentang pria itu. Aku membeku. Pikiranku langsung berputar liar. Dan tiba-tiba, ada sesuatu yang mengusikku. Bagaimana kalau pria itu tidak benar-benar meninggalkannya? Bagaimana kalau ada sesuatu yang lebih gelap yang terjadi? Aku merinding. Aku harus mencari tahu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku dipenuhi pertanyaan tentang Rina dan rahasianya. 8 bulan. Itu berarti kehamilan ini terjadi sebelum pria yang katanya meninggalkannya pergi. Kalau begitu, apakah pria itu benar-benar ayah dari bayi ini? Atau ada seseorang lain? Keesokan paginya, aku kembali ke kontrakan Rina. Aku mengetuk pintu pelan, lalu masuk setelah mendengar suaranya yang lemah dari dalam. Rina duduk di atas kasur kecilnya. Matanya sembab. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Rina, tolong jangan sembunyikan apapun dariku lagi. Aku hanya ingin membantumu." Rina menatapku dengan mata penuh air mata. Lalu akhirnya, ia menangis terseduh-seduh. "Aku takut, Kak," bisiknya. Aku membelai rambutnya lembut. "Takut sama apa?" Rina terisak. "Dia bukan pria yang kukatakan dulu. Kak, ayah dari bayi ini bukan pria yang meninggalkanku 6 bulan lalu." Hatiku mencelos. Aku sudah menduganya. Tapi tetap saja mendengar langsung dari Rina membuat dadaku sesak. "Terus, siapa?" tanyaku pelan. Rina menelan ludah. Tangannya gemetar. "Orang yang ku kenal sejak lama. Orang yang gak seharusnya aku dekati." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Siapa?" "Rina." Ia menarik napas panjang. Lalu akhirnya berbisik, "Pak Rustam." Darahku langsung membeku. Pak Rustam? Pria paruh baya itu? Pengusaha kaya yang dihormati di kota ini? Aku menggeleng. Tak percaya. "Rina, kamu serius?" Rina mengangguk lemah. Dia bilang dia mencintaiku. Tapi setelah tahu aku hamil, dia langsung menghilang dan mengancamku untuk tutup mulut. Aku merasa ingin marah. Tapi juga hancur. "Kenapa kamu gak bilang dari awal, Rina?" "Aku takut, Kak. Dia punya kekuasaan. Kalau aku bicara, aku takut dia akan melakukan sesuatu padaku." Tanganku mengepal. "Kamu gak sendirian, Rina. Aku dan Satria ada untukmu. Kita akan mencari cara untuk menuntut keadilan." Rina menatapku dengan ragu. "Apa bisa, Kak?" Aku mengangguk tegas. "Kita harus mencoba." Dan dalam hati, aku berjanji, aku tidak akan membiarkan Rina terus hidup dalam ketakutan. Aku dan Satria segera mencari cara untuk menghadapi Pak Rustam. Kami mengumpulkan bukti, meminta bantuan pengacara, dan perlahan merencanakan langkah-langkah untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Tapi sebelum kami bisa bertindak lebih jauh, seseorang mengancam Rina. Suatu malam, seseorang menggedor pintu kontrakan Rina. Saat aku dan Satria datang, kami menemukan secari kertas tergantung di depan pintu. "Tutup mulut, atau bersiap kehilangan segalanya." Aku mengepal tanganku. Aku tahu ini ulah Pak Rustam. Tapi aku tidak akan mundur. Aku melapor ke polisi, menyerahkan bukti-bukti, dan membawa kasus ini ke ranah hukum.
Dengan bantuan Satria dan pengacara yang kami sewa, akhirnya kasus ini mulai mendapat perhatian. Pak Rustam mencoba menyangkal, tapi setelah beberapa saksi maju dan Rina berani bersuara, kebenaran akhirnya terbongkar. Setelah persidangan yang panjang dan penuh tekanan, Pak Rustam akhirnya dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman. Dan untuk pertama kalinya, Rina bisa bernapas lega. Beberapa bulan kemudian, Rina melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Aku menangis melihatnya untuk pertama kali, merasa lega bahwa akhirnya Rina bisa melewati semuanya. Satria menggendong bayi itu dengan lembut. Namanya siapa? Rina tersenyum kecil. Aku ingin menamainya Haris, karena dia adalah anak yang kuat dan bertahan melewati semuanya. Aku tersenyum. Nama yang indah untuk bayi yang lahir dari perjuangan luar biasa ibunya. Kini, Rina tidak lagi sendirian. Aku dan Satria akan selalu ada untuknya. Dan yang terpenting, ia akhirnya bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Dalam hidup, prasangka bisa menjadi musuh terbesar kita. Seperti Maya yang awalnya curiga terhadap Satria dan Rina, seringkali kita terburu-buru menyimpulkan sesuatu tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ketidakpercayaan dan asumsi yang salah bisa merusak hubungan, bahkan dengan orang-orang terdekat kita. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi keraguan itu. Alih-alih membiarkan kecemburuan menguasai diri, Maya memilih mencari tahu kebenaran dengan hati yang terbuka. Dan pada akhirnya, ia menemukan bahwa saudara perempuannya bukanlah ancaman, melainkan seseorang yang justru membutuhkan perlindungan dan dukungan. Kisah ini mengajarkan bahwa komunikasi dan kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, baik itu dengan pasangan, saudara, maupun orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan prasangka menghalangi kita untuk melihat kebenaran yang lebih besar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan cerita ini. Klik tombol subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.